Jangan pernah menertawakan apa yang tertulis dalam kitab lama, sebab leluhur kita tidak menulis tanpa alasan dan tidak berucap tanpa pembuktian. Di balik hiruk-pikuk dunia modern, ada sasmita atau pertanda alam yang sering kita lupakan. Primbon bukan sekadar ramalan, melainkan titipan rasa dari mereka yang waskita awas penglihatannya. Mari kita buka kembali lembaran usang ini untuk membaca apa yang tersirat di balik garis takdir panjenengan semua. Hati-hati dengan lisanmu, wahai pemilik pasaran pon. Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh? Di saat amarah memuncak, keluar satu kalimat sumpah serapah dari mulut kalian untuk seseorang. Dan tak lama kemudian, orang itu benar-benar celaka. Atau mungkin sebaliknya, kalian berucap iseng tentang rezeki. Pasti bulan ini dapat uang kaget. Dan tiba-tiba uang itu datang, entah dari mana. Jika iya, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa cakra dasar langit yang bersemayam dalam diri kalian sedang aktif khusus untuk kalian. Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Kamis pon, Jumat pon, Sabtu pon, dan Minggu pon. Video ini bukan sekadar ramalan. Ini adalah peringatan, karena di dalam mulut kalian tersimpan keris tak berwujud yang bisa membunuh tanpa menyentuh atau menyembuhkan tanpa obat. Inilah misteri Sabdo Dadi atau Idu Geni pada weton pon. Apakah ini kutukan yang membuat hidupmu sepi? Atau anugerah yang menjadikanmu raja? Kita bongkar segel rahasianya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Mbah Prekut. Kali ini kita akan coba mengulik tentang Idu Geni yang dimiliki oleh pasaran weton pon. Buat kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan untuk kalian yang memiliki pasaran weton pon, wajib simak videonya sampai selesai. Mari kita kembali ke hakikat penciptaan. Menurut Primbon Jawa dan ilmu Titen, pasaran pon adalah manifestasi dari unsur logam atau besi. Sifat dasar logam itu apa? Dia keras, dia dingin, dan jika diasah, dia menjadi tajam. Inilah yang membentuk psikologi bicara orang pon. Kalian bukan tipe orang yang suka basa-basi busuk. Orang pon itu to the point, jujur, apa adanya. Tapi kejujuran logam itu seringkali melukai perasaan orang lain yang berhati lembut seperti unsur air atau kayu. Bagi orang pon, mengkritik itu tanda sayang. Tapi bagi orang lain, ucapan pon itu terasa seperti sayatan sembilu. Pedih, membekas sampai ke tulang sumsum. Kenapa bisa begitu? Karena pon memegang segel kepemimpinan. Seorang pemimpin butuh ketegasan. Alam semesta memberikan senjata di lisan kalian agar kalian dituruti, agar kalian disegani. Masalahnya, seringkali senjata itu kalian ayunkan sembarangan saat emosi sedang menguasai akal sehat. Ingatlah, saudaraku, logam yang tajam itu berguna jika jadi pisau bedah dokter, menyelamatkan nyawa. Tapi logam yang sama akan menjadi petaka jika menjadi belati perampok. Sekarang kita bicara fakta pahitnya. Kenapa banyak orang pon yang merasa hidupnya seret rezeki atau sering dimusuhi lingkungan, padahal hatinya baik? Jawabannya ada pada pantulan energi orang tua. Zaman dulu menyebut lisan orang pon itu Idu Geni atau ludah api. Sekali berucap buruk, alam semesta merespons dengan cepat. Kun fayakun versi mikrokosmos. Bahayanya adalah ketika kalian tidak sadar menyumpahi diri sendiri atau keluarga terdekat. Contohnya begini, sialan, hidup kok susah terus. Anak ini nakalnya minta ampun, bikin darah tinggi. Tanpa sadar, kalian sedang memesan kesusahan itu kepada semesta. Dan karena energi pon itu logam kuat atau padat, pesanan itu datang lebih cepat daripada weton lain. Banyak weton pon yang rezekinya tertutup bukan karena guna orang lain, tapi karena kualat pada ucapannya sendiri. Lisan kalian memancarkan frekuensi negatif, yang akhirnya memotong jalur rezeki yang seharusnya masuk. Ini yang saya sebut sebagai kutukan bagi mereka yang tidak sadar diri. Tapi, jangan berkecil hati, Tuhan tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia.
Jika ucapan burukmu bisa jadi nyata, maka ucapan baikmu pun pasti jadi nyata. Inilah anugerah terbesar Weton Pon yang jarang disadari. Kalian punya bakat alami untuk manifestasi. Kalian punya bakat hipnotis alami. Kalimat motivasi yang keluar dari mulut orang Pon memiliki daya gedor yang mampu membangkitkan semangat orang yang sudah putus asa. Lihatlah para pemimpin besar, orator ulung. Banyak dari mereka yang dinaungi energi Pon. Ketika mereka berteriak maju, ribuan orang bergerak. Itu bukan sekadar suara. Itu adalah energi logam yang menggetarkan jiwa. Jadi, mulai hari ini, ubah pola pikirmu, jangan gunakan keris di mulutmu untuk melukai istri, suami, atau anakmu saat marah. Tapi gunakan keris itu untuk memutus tali kesialan. Caranya bagaimana? Setiap pagi, sebelum kakimu menyentuh tanah, ucapkanlah mantra positifmu sendiri dengan tegas, "Aku Pon, aku kuat. Rezekiku keras seperti besi, mengalir deras seperti air." Dengarkan suaramu sendiri. Alam semesta akan tunduk pada perintah raja yang tahu siapa dirinya. Sebagai penutup, saya akan berikan satu laku tirakat sederhana. Sebuah sarung untuk keris lisanmu agar tidak melukai dirimu sendiri, namanya Tapa Bisu. Sesaat, laku diam. Caranya begini. Setiap kali amarahmu meledak, setiap kali ada orang yang memancing emosimu, tahan. Katupkan bibirmu rapat-rapat. Bayangkan, lidahmu adalah besi panas yang sedang didinginkan. Ambil air putih, kumur sebentar, lalu telan. Air akan meredam sifat api dan mendinginkan logam dalam dirimu. Jangan bicara sepatah kata pun selama 5 menit, sampai detak jantungmu normal. Karena jika kau bicara saat jantungmu berdegup kencang, yang keluar adalah racun, bukan obat. Dan bagi kalian yang merasa pernah salah ucap di masa lalu, pernah menyakiti orang tua atau pasangan, segeralah minta maaf. Cabut kembali kata-katamu, karena bagi Weton Pon, kata maaf yang tulus adalah penawaraken paling ampuh untuk membuka kembali pintu rezeki yang sempat tertutup. Ingat, saudaraku, mulutmu adalah harimaumu, tapi jika kau bisa menjinakkannya, mulutmu adalah singgasanamu. Jadilah Pon yang bijaksana, Pon yang mengayomi, Pon yang ucapannya menjadi doa, bukan petaka. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekian pembahasan kali ini, saya izin pamit, nanti kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.